للظالم بالظالم وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Artinya, rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat, selamat. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Masih soal tanda-tanda kiamat. Setelah kita kaji, nyatanya banyak nih yang tanda-tanda kiamat nih ya. Yang jadi pertanyaan, kita jadi nggak di antara tanda-tanda kiamat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha la taqumus sa'atu hatta yusawwida kullu qabilatin munafiquha, gitu ya. Bahwa kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Masih panjang maksudnya kiamat itu. Sampai setiap daerah, setiap suku dipimpin oleh orang-orang munafik mereka. Jadi orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang berilmu, tidak ada tempat untuk bisa menjadi pemimpin. Tapi orang-orang munafik lah yang tampil menjadi pemimpin. Nah, coba tuh, sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Bahkan orang kafir yang akan memimpin. Hampir-hampir saja kan? Jakarta dipimpin oleh orang kafir. Pendukungnya siapa? Golongan munafikun. Itu pendukungnya. Dan sekarang lagi diprogramkan betul, Indonesia harus dipimpin oleh orang kafir. Kalau program mereka tahun 2024 ini, harus orang kafir pemimpinnya. Karena sistem memposisikan pemimpin, dominasinya adalah satu uang, yang kedua kemunafikan. Apa, Mat? Masya Allah. Ini mengampu ini. Masih bilang katanya, kalau masih kurang ada lagi katanya. Ya Allah. Ini tanda-tanda kiamat. Ya. Coba saja sekarang, apa ya di Indonesia nggak ada orang yang layak jadi pemimpin? Sekarang diprogramkan, calon presidennya sudah seperti itu yang digadang-gadang. Ayo. Kami khawatir nanti nih,
Pemimpin kita malah nggak sholat. Ya, nanti presidennya setelah tuar malah nggak nutup aurat. Iya dong, bisa jadi itu. Ini namanya tanda kiamat. Ya. Udah banyak pemimpin kita tidak tutup aurat, pemimpin kita tidak sholat, udah banyak. Nah, ini namanya tanda kiamat. Ada nggak yang layak sebenarnya di Indonesia ini? Yang menjadi pemimpin, layak jadi pemimpin. Orangnya soleh, zuhud, tidak berebut harta. Ada nggak kira-kira? Ada. Ya, ikhlas memimpin negara. Ada. Kemudian orangnya toleran. Tapi itu tidak diposisikan. Yang diposisikan adalah dua. Orang kafir atau munafikun. Nah, itu. Jadi supaya kita ngerti aja lah ya. Tinggal nanti kalau nanti ada pemimpin yang dicalonkan sebagai orang munafik, nah kita tahu. Gitu. Kalau yang dicalonkannya itu orang kafir, kita tahu. Jangan ikut jadi tanda kiamat. Nah cuma bagaimana kalau nggak ada pilihan? Nah ini ya, yang agak susah. Itu ya. Pemimpin itu ajib. Di dalam Islam diajarkan begini. Ya. Pemimpin yang zalim itu dilaknati oleh Allah. Udah pastilah dia. Terkutuklah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang durhaka masih ada yang bisa dipilih. Daripada tidak ada pemimpin. Karena akan terjadi anarkis. Jadi seburuk-buruk pemimpin itu masih ada lebih baiknya daripada tidak ada pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya zalim, terlaknat seperti Firaun, ya. Tapi kalau kita lihat menurut cerita-cerita dan berita-berita, kalau tidak ketahuan belangnya, ini bisa jadi tahun 2024 ya, akan dipimpin oleh Fir'aun kecil. Sudah disiapkan konon duitnya dari hasil judi, dari hasil apa? Narkoba. Kok bisa terjadi? Bisa. Kenapa? Yang salah orang Papiliun. Karena orang Papiliunnya tidak berjuang. Gitu. Kalau mereka berjuang, Lukman nerimo baik, Lukman. Jadi jangan salah ke musuh. Jangan. Musuh ya memang harus begitu. Dia berusaha keras untuk masuk satu kesempatan. Dan di sana dia berjuang untuk agamanya, untuk kabilahnya. Lah kita ini kan yang jadi perjuangan kita hanya beribut soal bid'ah. Itu saja. Kalau sudah ke sana berebutan pendapatan, tidak ada misi yang dibawa. Mana ada misi? Kalau ada orang berjuang untuk satu kebenaran, justru didustakan. Jadi, jangan pernah kita salah ke musuh. Sebentar.
Di Indonesia ada 6 agama di Indonesia nih, ya. Dan mereka punya hak semuanya untuk berjuang merebut negara ini. Berhak mereka. Jangan salahkan, karena memang itu sudah kesepakatan kita. Tinggal kita bagaimana caranya untuk tidak kalah dengan mereka. Selama ini kalah terus. Sebab apa? Pancasila yang kita gadang-gadang akan menjadi sumber baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ternyata oleh kita disia-siakan. Tidak diamalin. Coba kalau diamalin. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bangsa ini tidak boleh lulus sekolahnya kalau belum mengerti tentang Tuhannya. Kalau dalam Islam tentang Tuhan itu satu akidah. Keyakinan. Yang kedua ubudiyah, wasyariah, tata cara ibadah. Ya, dan praktek muamalah. Tijarah, muamalah. Secara jujur tidak pakai riba. Itu sudah nggak kelawan lagi itu. Semua orang di Indonesia ini mesti beragama. Yang tidak beragama diproses. Mau beragama atau mau keluar dari negeri ini. Ada Pancasila. Ini kalau pemimpinnya orang yang paham, yang soleh, yang ngerti, pasti ini terjadi. Tapi kalau pemimpinnya orang-orang yang nggak paham agama, itu hak mereka katanya nak beragama, nak tidak. Jadi untuk apa tuh Pancasila? Kemudian semua umat beragama kalau sudah beragama dikontrol untuk taat kepada agamanya, aman negeri. Soal syariah terserah masing-masing tata cara hidup. Tapi soal akidah, innad dina indallahil Islam. Untuk kita, Islam. Kalau untuk mereka, untuk kita hanya Islam. Untuk mereka, agama lain, ya silakan. Lakum dinukum waliyatin. Baru yang ketiga, tandanya umat beragama, tidak boleh ada agresivitas. La ikraha fiddin. Apa itu agresivitas? Memaksa orang lain masuk ke agamanya. Jangan. Kalau ada yang agresif seperti itu namanya melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan ada pemaksaan-pemaksaan. Bangun rumah ibadah di tengah-tengah, umat dia nggak ada di tengah-tengah muslim. Tapi anehnya, muslim yang mendukung itu. Orang muslim yang tidak terima dituding-tuding intoleran. Kan aneh. Bukannya yang menyerang ini yang dikatakan toleran, tapi si penduduknya yang dikatakan intoleran. Lalu kalau ada yang memberikan pencerahannya, maka dikatakan pengacau. Wah, luar biasa negeri kita. Jangan dianggap sudah berhasil kita. Kita sepertinya telur di pinggir ranjang. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau bagi kami, risau bagaimana anak cucu kita nanti. Yang aman sambil ngopi, bentar lagi makan. Itu aja pikiran kita. Pendek aja. Nah ternyata ini duranya cuma di sini doang ini. Ini doang. Masya Allah. Inilah pemimpin ini. Ya udah nanti kita makan bareng. Oke ya. Jadi sekali lagi ini tidak pernah terjadi pemimpin kecuali setiap daerah dipimpin oleh kelompok-kelompok munafik. Setiap wilayah dipimpin oleh kelompok-kelompok munafik. Setiap negara dipimpin oleh orang-orang yang munafik.
Ya, makanya terima saja apa yang terjadi tidak diinginkan di negeri kita ini, karena yang salah kita, bukan mereka. Itu. Wa kana za'imul qaum, ya, arzaluha atau arzalaha. Wa kana za'imul qaum arzalaha. Dan zaim itu orang yang dipandang hebat. Orang yang diikuti budayanya. Zaim, termasuk pemimpin juga lah. Arzalaha, khabar kana, adalah yang paling rendah. Bukan orang yang paling tinggi, harkat, martabat. Harkat itu harokat. Harokat kemudian martabat. Harokat itu adalah aktivitasnya. Martabat itu apa? Kedudukannya. Aktivitasnya memang untuk kemaslahatan umat. Martabatnya, kedudukannya memang dia orang-orang yang mengerti. Nah, itu yang mesti jadi pemimpin. Kalau di dalam tuntunan Islam, di beberapa kitab tentang kepemimpinan, Pak Haji, pemimpin itu diangkat tidak diangkat, dia tetap jadi pimpinan umat. Itu maksudnya. Bahkan dia tidak berebut dengan diangkat itu. Sebelum jadi pemimpin, dia sudah memimpin. Selesai jadi pemimpin, tetap memimpin. Amin. Allahu Akbar. Masih ada yang lain? Masih ada Bapak sih? Ya, Masya Allah. Ayo. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang ditinggikan di lingkungan itu adalah orang yang rendah. Sekarang kan terjadi yang pernah kita lihat, ada orang nyebutnya lonte menghina ulama. Ya, ada kan itu, lonte menghina ulama. Siapa yang dibela? Siapa yang dibela? Lonte apa ulamanya? Nah, itu dia. Bahkan dilindungi. Diadukan pun tidak pernah diproses. Tapi ulamanya proses. Dijebloskan dalam penjara. Laknatullah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, daging ulama itu racun. Daging ulama itu pahit. Kata Rasulullah. Ya. Jadi justru malah sekarang ini kesalahan ulama itu dicari-cari. Apalagi memang salah. Ya pasti ketemulah salahnya. Karena setiap insan tempatnya salah. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Insyaallah. Wasadatul qabilati fasiquha. Dan nanti ya, yang dijadikan sayyid, sadat itu, yang dijadikan pelindung, ya, yang dijadikan pengayom, yang harus diikuti, dijunjung tinggi, siapa orangnya? Fasiquha, orang-orang yang fasik. Yang fasik itu apa sih fasik itu? Kalau bahasa secara lughawi ya, fasik itu perusak. Fasik itu. Dia tidak punya pendapat, tapi sasarannya pendapatan. Nah, gitu. Pendapat dalam arti berdasar itu nggak ada. Itu fasik itu. Berdasar Quran, berdasar hadis, ilmu kan di situ. Tapi yang penting pendapat.
Itu fasik gitu. Dia memposisikan diri ke situ tuh karena sekedar untuk mendapat jarahan. Itu fasik. Itulah yang nanti yang akan dijunjung tinggi. Ini hadis, bukan pendapat. Hadis riwayat Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Turmizi dari Abi Hurairah. Ada dua hadis, ada dua sumber hadis dan dua periwayat hadis. Nah, ini namanya ilmu nih. Ilmu itu sumbernya cuma dua, Al-Quran dan hadis. Selagi itu jelas. Kalau tidak jelas, ada yang namanya tafwid, ada yang namanya takwil. Nah, ya, yang jelas, ya nggak usah ditakwil-takwil. Tapi yang tidak jelas, jangan sampai menyimpang. Ada kaedah-kaedah keilmuannya untuk memahami itu. Itulah para ulama, para ahli-ahli yang dikasih oleh Allah, nurul ilmi, cahaya ilmu dari Allah. Sedangkan kita ini menafsiri yang tidak jelas itu dengan nafsu. Paling banyak dengan ro'i, dengan pikiran, tanpa ilmu. Hati-hati. Kalau kita mikirnya dengan ro'i saja, Al-Quran dipahami dengan ro'i saja, tanpa teori-teori keilmuan, maka fama wahunnar, katanya, tempatnya neraka. Jadi memang ngaji ini banyak ilmunya. Dulu belum ada rumusan ilmu di zaman Rasulullah. Tapi kemudian di kalangan sahabat ada ilmu. Makanya jangan dikatakan bid'ah itu yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah. Kitab ini di zaman Rasulullah nggak ada. Ilmu nahwu dan sorof tuh belum ada. Jangan nahwu sorof, tajwid saja nggak ada. Mushaf tuh, Quran tuh nggak ada. Yang ada adalah beserak. Ditulis di pelepah korma, di batu-batu. Dan tulisannya beda dengan Quran sekarang. Coba tengok saja itu. Al-Quran sekarang juga. Ada yang sekedar Al-Quran mulus saja. Ada Al-Quran yang diterjemahkan, ada. Ada yang kemudian untuk menghafal, ada. Berwarna sana, berwarna sini. Itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya jangan sembarangan. Kita harus pakai ilmu. Di zaman Rasulullah, orang kena panah, bagaimana cara ngobatinya itu? Coba, panah di punggungnya Ustadz Hasani misalnya. Panjang pula 1 meter. Mau diapain itu coba? Boro-boro mau dicabut. Ya Allah. Bayangkan. Kita kecucuk duri aja. Kecucuk duri aja setengah mati. Ya. Jadi orang fasik itu adalah orang begini nih. Ini muslim nih. Kalau muslim nih derajatnya bagus di sisi Allah, naik menjadi mukmin. Naik sederajat jadi mukmin. Mukmin naik lagi menjadi muti', orang yang taat kepada Allah. Naik lagi tuh menjadi muhsin, orang yang senantiasa menciptakan kebagusan. Manakala dia hadir, yang tidak bagus di sini jadi bagus. Itu muhsin. Naik lagi menjadi muslih, orang soleh. Urusannya dunia akhirat. Naik lagi menjadi orang yang takwa, orang yang mabuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang paling tinggi. Jadi orang yang menyebutkan memberi anaknya menjadi apa tadi itu? Menjadi muti'ah, itu doa untuk menjadi orang yang taat, perempuan taat.
Yang menjadi muslih itu kepengen jadi soleh. Nah, tapi zaman sekarang ini nggak pakai lagi itu. Pakainya dasar lahir, bulan lahir. Ya, kalau lahirnya bulan Januari, Januar. Lahirnya bulan Februari, Febrianti, Febrianto. Itu tanpa ilmu, ya. Ngasih nama anak tanpa ilmu. Nah, tapi kalau memang mau diluruskan, luruskanlah. Apa? Tambah nama Muhammad Febrianto. Nah, gitu. Tambah aja tuh. Karena kemarin kita belum tahu, sekarang udah tahu. Ganti. Tambah Muhammad Febrianto. Julianto, Muhammad Julianto. Kalau perempuannya apa? Tambah Siti. Siti itu adalah sebutan doa Sayyidati. Nah, makanya kalau orang daerah Padang itu ada Siti, ada Sidi. Sidi Gazalba. Itu doa itu. Tambahin aja. Atau ini ujungnya. Di ujungnya. Apa itu? Ya, yang bersifat gelar-gelar sifat. Misalnya namanya Febrianti, ya. Di bawahnya siapa? Ada terus ditambahkan Febrianti Al-Alimah. Misalnya seperti itu. Tambah aja. Tapi kalau cuma begitu doang, enggak ada dasarnya. Ngapa saling cuil? Ditambahlah. Kesian ya. Siapa yang nambahnya? Orang yang paling berhak menambah. Nah, orang yang berhak itu ayahnya. Ya. Kemudian gurunya gitu. Itu Pak Soeharto, Pak Presiden namanya Soeharto doang. Begitu dia pergi haji, oleh gurunya dikasih nama tambahan Muhammad Soeharto. Banggalah dengan nyebut nama Muhammad. Tapi kalau yang sudah bagus nggak usah ditambah, panjang ego kan gitu. Kayak bukunya nggak cukup. Luqmanul Hakim udah cukup bagus itu. Jangan ditambah panjang-panjang. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau orang tuanya nggak memberi nama, guru nggak memberi nama, dirinya sendiri, dirinya sendiri. Yang penting ada saksinya. Undang motong ayam siko, kambing siko, sapi. Undang Pak Haji, undang beliau-beliau nih. Yuk kita kumpul ke rumah saya, nak nambah nama saya, nama anak-anak saya. Biarlah di administrasi masih seperti itu. Itu administrasi. Di ijazah, di tanda lahir, ya kan? Kalau nggak bisa dirubah. Tapi untuk disaksikan kelak di akhirat akan dipanggil namanya. Gitu. Muhammad Ari. Wah. Ahmad. Nggak apa-apa. Oh ya, kemarin Pak Haji ada undangan. Saya baca udah selesai. Mohon maaf Pak Haji. Tapi alhamdulillah istri cerita katanya ikut situ, alhamdulillah. Ya. Istri yang lain nggak datang, yang itu yang datang, gitu kan? Itulah untungnya wong banyak istri, ya. Banyak pula yang doain, banyak pula yang ngerepot. Masya Allah. Berikutnya, ini hadis dari Tabrani, dari Ibnu Mas'ud juga. Wa minha antuzahrifa al-maharibu, tapi wa takhruba al-qulubu.
Masjid-masjid, musola-musola itu dihias-hias, dimewah-mewah bangunannya. Tapi sayang, hati penduduknya kosong. Apa ini maksudnya? Masjid semata-mata hanya untuk tempat ibadah, tidak menjadi tempat pembinaan umat. Tidak ada pola untuk mendidik bangsa, tidak untuk mendidik jamaahnya. Atau sebaliknya, kegiatan masjidnya banyak, tapi umatnya nggak masuk. Cuma sekedar untuk bangga-banggaan saja. Gitu. Jadi, ayo masjid kita walaupun seperti ini. Syukur kalau nanti dua-duanya ada. Mewah masjidnya, megah masjidnya, mewah programnya. Programnya apa? Sekali lagi, masjid jangan hanya dijadikan tempat ibadah tok, tapi jadikanlah untuk pembinaan umat. Di zaman Sunuk Hogronya, nggak boleh masjid itu untuk apa saja, kecuali untuk sujud saja. Khutbah saja nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Sampai sekarang masih banyak paham itu di Jawa. Masih banyak. Sebab nanti umatnya terbina, umatnya nanti terbuka ilmunya, umatnya nanti banyak ibadahnya yang lebih hebat lagi. Ngaji nih lebih hebat daripada yang lain. Baca Quran. Ngaji nih, hafathumul malaika. Malaikat berbareng-barengan sama kita. Cuma untungnya malaikat nggak makan duren. Nah, kalau makan duren nggak kebagian kita. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Rahmat menutupi kita. Oh, yang paling hebat lagi, kita dibangga-banggakan oleh Allah. Apa itu? Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah membangga-banggakan kita pada orang sekelilingnya. Tengok nah di Masjid Ar-Risalah. Ada pengajian malam Rabu, ada pengajian malam Rabu mengkaji soal adab, soal akhlak. Gitu. Pagi Rabu ngaji soal tuntunan ibadah. Nih sekarang nih ngaji soal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah? Apa itu bid'ah? Yang paling gampang tuh beginilah ya. Segala sesuatu tuh diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, nggak ada yang monoton. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Itu. Hafal gak lo lah itu tuh. Di mana itu? Surat apa itu? Ayo kita bareng baca. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, ya, zat Allah yang menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Sholat pun ada fardu, ada sunnah. Bid'ah juga ada pasangan, ada siang, ada malam. Kalau tidak ada bid'ah, tidak akan berkembang Islam. Asalkan bid'ahnya masih berdasar. Ada dasar Qur'annya, ada dasar. Nah, yang namanya bid'ah itu mengada-ada. Mengada-ada itu yang tidak pernah diadakan dalam Islam. Gitu. Sholat sehari semalam 5 kali. Subuh 2 rakaat. Kata Rahmat, saya ini banyak dosa dulu. Kenapa cuma 2 rakaat? Saya mau 10 rakaat sholat subuh. Itu yang namanya mengada-ada. Kalau Yasin dari dulu sudah ada. Tahlil dari dulu sudah ada. Sholawat dari dulu sudah ada. Kemudian mau dibaca bareng, mau dibaca sendiri-sendiri, tidak ada larangannya.
Kecuali kalau ada larangannya, boleh. Kalau nggak ada larangannya, yang melarang itu punya hak apa? Melarang. Gitu. Dulu sholat nggak pakai sejadah ini. Benar nggak? Ya, nggak ada sejadah ini. Apalagi speaker, nggak ada. Silakan ceramah di lapangan besar, jangan pakai speaker. Zaman kira-kira. Katanya ini dunia, bukan, ini alat. Alat ini bisa menjadi ibadah, bisa menjadi azabah, dosa. Kalau dipakai untuk ngaji, ibadah. Kalau dipakai untuk ngerok, kalau rokok mungkin. Ya, begitu. Sama dengan organ itu. Silakan pakai organ. Tapi siapa yang megangnya? Politik, pegang tuh politik. Siapa yang megangnya? Kalau yang megangnya adalah jamaah ini, aman tuh. Beneran itu. Tapi kalau yang megangnya golongan sampo, nah susah. Kan ada sekarang itu sampo ya. Udahlah disampo aja. Apa nggak hancur negeri ini? Samponya dibersihkan, alhamdulillah, di mana-mana ada penggerbegan, penangkapan, perjudian, ya kan? Coba dipegang oleh orang soleh negeri ini, nggak usah jauh-jauh, 5 tahun aja, habis tuh narkoba, habis. Kalau masih ada narkoba, masih ada perjudian, masih ada perzinahan terbuka, nandanya negeri ini belum dipimpin oleh orang yang sesuai Pancasilais. Belum sesuai. Gitu. Kalau sudah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, wah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tapi sekarang kan tidak. Kerakyatan yang dipimpin oleh kekuasaan yang kebijaksinian. Itu yang terjadi. Kalau Pancasila benar-benar diamalkan, coba kalimatnya. Ini dibuat oleh orang-orang soleh. Iya itu. Kerakyatan, rakyat itu bahasa Arab. Rakyat itu adalah ya ra'iyah, pemeliharaan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu itu adalah pengembala dan tanggung jawab dengan apa yang dikembalakannya. Sekarang yang dikembalakan tuh namanya ra'yah. Ra'yah, rakyat. Bahasa kita aja nyebutnya rakyat. Bahasa Arabnya ra'ain iya tak marbutah, ra'yah. Rakyat yang dipimpin, pimpinnya dengan siapa? Dengan hikmah, bukan dengan kekuasaan. Tapi sekarang Pancasila itu nggak diamalin karena dipimpin dengan kekuasaan. Kekuasaan nggak bisa dikritik. Padahal sehebat-hebat Sayyidina Umar ngasih duit tuh dengan anak yang mau kritik. Duit, apa yang jelek dari saya? Jangan kata yang bagus, katakan yang jelek. Bayar. Sekarang kalau ada kritik, bayarannya penjara. Apalagi kalau yang kritiknya ulama. Tuh. Gampang sekali ulama masuk penjara. Nggak tahu saya sekarang itu ya. Katanya Habib Bahar itu sudah diputuskan. Nah, kemudian si jaksa sudah pikir-pikir. Pikir-pikirnya sudah lama, kok nggak dibebaskan sampai sekarang? Saya nggak ngerti, ini kezoliman apa kebenaran? Kalau ini kezoliman, hati-hati pula. Negara kita pula yang rusak. Bukan dia itu saja. Kalau itu kezoliman, negara ini yang rusak. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak dia saja yang akan dilaknat oleh Allah, tapi kita ini akan terkena pula. Itu Al-Quran.
Surat Al-Anfal. Nah, ayatnya lupa. Dia cari saja. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Kamu harus khawatir, kamu harus takut akan ada musibah di negeri itu, ya, yang tidak menimpa si pelakunya saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kamu harus tahu bahwa siksaan Allah itu dahsyat. Ya. Ya kalau memang sudah diputuskan bebas, bebas kalah. Kenapa harus ditahan lagi? Padahal sudah beberapa jam tidak ada naik banding, kemudian karena adanya naik banding. Jadi tujuannya ini hukum untuk menegakkan kebenaran apa untuk menghukum orang? Nah, kalau tujuannya untuk menghukum orang, melanggar Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Bijaksana itu ke sana, Pak Yul. Bijaksana, bukan bijak sini. Beda kan? Waduh, kalau negara ini ngamalkan Pancasila itu secara apa yang kata Pak Harto? Secara benar dan konsekuen. Pancasila pasal yang kedua, kemanusiaan. Itu berkemanusiaan apa tidak? Yang adil itu adil apa tidak? Yang beradab itu beradab apa tidak? Nah, tapi anehnya semua diam, bungkem. Ya, bungkem. Gitu. Punya alasan semua. Itu bukan urusan saya. Tapi kalau soal pendapatan berurusan semua. Iya kan? Untuk kebenaran bukan urusan saya. Tapi kalau soal pendapatan no, berurusan semua. Inilah lupa dengan sebentar lagi meninggal dunia. Nggak lama lagi. Terakhir satu lagi, wa minha fasyuwut tijara hatta tu'inal mar'a zawja 'ala tijara wa qat'ul arham wa fusyuwul qalam wa zuhurus syahadati bizur rawahu Imam Ahmad wal Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Tapi ini agak panjang dikit penjelasannya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita. Gitu saja dulu lah. Tanda-tanda kiamat. Soalnya terganggu ini dengan bau-bau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadika salihin wa ja'alna min al-hukama'il muzawwadin bil ilmi ma'al istiqamah wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillah rabbil alamin. Ini tolong nggak habis Abah Haji nih. Nah, ya karena kamu sudah nyajinya, Abah jangan bisik kok ya. Bawa sana